Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi rekan-rekan sahabat desa semua. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial tentang bagaimana cara proses penguploadan penerima BLTDD tahun anggaran 2022 melalui aplikasi Kampung Pinter. Untuk itu pada kesempatan ini kita mulai saja tutorialnya. Yang pertama, kita masuk di menu Google Chrome, kemudian kita ketik alamat daripada link dari SFT, ataupun dalam hal ini adalah kita login melalui admin Kampung Pintar yang mana sudah diberikan oleh pihak dari Smart Village kepada desa-desa khususnya di Kabupaten Cianjur. Langkah yang pertama, kita masuk di menu daripada Kampung Pintar ini adalah silahkan masukkan password dan username sesuai dengan yang diberikan oleh pihak Smart Village kepada desa-desa. Untuk yang saya contohkan di sini untuk Desa Karangsari, Kecamatan Agrabinta, kemudian masukkan passwordnya, kemudian silahkan login. Nah, ini adalah tampilan dashboard awal di aplikasi Kampung Pintar ini, yang mana untuk operator Smart Village dan juga operator Kampung Pintar ataupun dalam hal ini adalah bendahara desa yang mengenangani tentang proses pembagian BLT DD di tahun 2022 ini. Langkah yang pertama untuk melakukan proses penginputan data, kita masuk di menu ini, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih Social Fund Transfer, kemudian masuk di tahun 2022. Nah, ini adalah tampilan dashboard awal untuk kita melakukan input, yang mana di sini ada dashboard penyaluran. Ini untuk melihat daripada progres penyaluran BLT dana desa, kemudian ini laporan pencairan, ini untuk report hasil data apabila data penerima BLT ini sudah dicairkan. Ini untuk konfigurasi cetak, kemudian ada import Excel, kemudian ada pengaturan jadwal pencairan. Kalau sebelumnya di tahun 2021 kita itu harus mengajukan proses scan barcode ataupun pencairan itu dijadwalkan, dan kita meminta kepada pihak admin dari Smart Village untuk mengatur penjadwalan. Tetapi di tahun 2022 ini kita dipermudah dengan cara kita bisa membuat jadwal sendiri kapan akan dilaksanakan proses pencairan BLT tersebut. Kemudian import data Excel, ini adalah untuk proses kita menginput data yang ingin dimasukkan, yang dalam hal ini adalah data penerima BLT di tahun 2022. Kemudian ini cetak hasil data apabila kita sudah melakukan upload. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa kita akan melakukan proses penginputan data penerima BLT, yaitu kita masuk di menu import data Excel. Nah, kita pilih di sini untuk tahap 1, 2, dan 3. Yang mana untuk DD cair tahap 1 untuk BLT DD ini adalah sebanyak 3 tahap, yang mana tiap tahapnya adalah sebesar Rp300.000 per KPM. Nah, dalam hal ini apabila Bapak dan Ibu belum memiliki format daripada file yang akan diupload, maka silahkan Bapak dan Ibu klik download terlebih dahulu. Nah, ini setelah di-download, nah ini adalah format yang diberikan oleh pihak admin SFT, yang mana format ini tidak boleh dirubah ataupun dihapus. Dalam hal ini adalah kolomnya dari mulai rank, dari Excel yang di sini ini tidak boleh dihapus ya. Jadi kita hanya bisa mengganti nama-nama yang tertera di sini. Kalau kita melakukan perubahan terhadap file ini, maka secara otomatis akan ditolak oleh sistem. Jadi kita tidak usah merubah
untuk tatanan yang ada di atas ini kita hanya diperbolehkan untuk memasukkan nama, nomor KK, NIK, alamat, RT, RW, kecamatan, dan kelurahan. Nah, di sini saya sudah menyajikan data yang sudah saya buat. Ini contohnya untuk data yang ada di desa saya. Kemudian untuk nicknya ini saya kosongkan. Untuk Bapak dan Ibu silahkan mau diisi juga silahkan, tetapi saya di sini hanya memasukkan nick saja. Dan untuk nick, ingat nick ini adalah 16 digit, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Apabila lebih secara otomatis sistem akan menolak ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah ini ada file Excelnya, kita simpan terlebih dahulu disesuaikan dengan tempat dimana kita akan ini filenya adalah di download. Ini ada file SFT ya. Nanti kita akan melakukan upload itu sesuai dengan penyimpanan file yang sudah kita perbaiki dan download seperti yang tadi. Kemudian berikutnya setelah kita download dan filenya itu sudah kita buat tadi, kita masuk di kolom yang tengah ini adalah ambil file Excel. Kemudian kita pilih format yang sudah kita buat tadi. Ya, ini previewnya ada di sebelah sini apabila Bapak dan Ibu ragu ya. Ini sudah ada profil previewnya di sebelah sini. Kemudian klik open, kemudian di sini pilih tahap. Karena di tahap 1 saya sudah upload, kemudian tahap 2 saya sudah upload dan saya tinggal mengupload di tahap 3. Ini ingat ya. Jadi setiap kita akan melakukan format penguploadan, formatnya sama tetapi untuk tahapnya ini tolong diperhatikan. Ini harus disesuaikan dengan yang kita akan upload. Saya contohkan di sini di tahap 3, kemudian klik import. Tunggu sebentar sampai proses file uploadnya disetujui. Nah, ini contoh untuk tahap 3 sudah berhasil diupload. Untuk Desa Karangsari itu sebanyak 97 orang. Ini semuanya sudah sudah terupload. Jadi kita tinggal melihat daripada hasil. Kemudian setelah ini kita cek di filternya. Untuk tahap 1 apakah sudah ada datanya? Ini sudah ada. Kemudian untuk tahap 2 kita cek sudah ada. Kemudian untuk tahap 3 juga kita sudah ada. Nah, ini adalah proses upload kita sudah selesai. Langkah selanjutnya kita ini menentukan jadwal. Setelah mengimport, kita lakukan pengaturan penjadwalan pencairan bantuan. Ya, ini untuk tahap 1 saya sudah buat jadwal yaitu tanggal 1 bulan 4 tahun 2022. Kemudian untuk tahap 2-nya saya sudah buat di tanggal 4 bulan 4 tahun 2022. Contoh, kemudian di tahap 3-nya ini belum terjadwal karena barusan saya baru mengupload. Kita atur untuk penjadwalannya. Gelombangnya silakan apabila Bapak dan Ibu ingin melakukan pengaturan penjadwalan mau berapa gelombang supaya kita sesuai dengan protokol kesehatan ya, tidak ada kerumunan. Tentu untungnya luas, jadi kita untuk Desa Karangsari kita melakukan 1 gelombang saja. Jumlah penerimanya 97 orang, kemudian titiknya saya menggunakan aula desa ya. Kemudian untuk tanggalnya saya akan melakukan pencairan itu di hari Senin bulan April. Jadi kita buat di sini tanggalnya 04/04/2022. Kemudian waktu pelayanannya saya mulai jam 9.00. Durasi menitnya kita kosongkan saja. Kemudian setelah itu kita klik atur. Nah, ini sudah berhasil proses penjadwalannya. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu proses untuk penguploadan dan sekaligus penjadwalan tentang kapan kita melakukan input dan juga melakukan pembagian SFT melalui SFT di akun
Kampung Pinter untuk pembagian BLT dana desa tahun anggaran 2022 untuk tahap 1, 2, dan 3. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Di video selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan lebih jauh lagi tentang bagaimana cara proses pencairan dan juga pencetakan daripada barcode untuk proses pencairan BLT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.